back at me, I gave her more. Kept in a problem, I know what it was. She had them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Imadini dengan NIM A1B020125, jurusan Manajemen Fakultas Bisnis Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Saat ini saya sedang berada di Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa. Saya akan mewawancarai salah satu pedagang yang terkena dampak corona. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gina Imadini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ingin mewawancarai Ibu. Ya, boleh, silahkan. Perihal perkembangan usaha Ibu selama pandemi. Sebelumnya Ibu sudah membuka usaha selama berapa tahun? Selama 6 tahun. Bagaimana perkembangannya sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Sebelum pandemi cukup ramai. Terus kalau ada yang ngutang itu bayarnya lancar. Setelah pandemi agak ngadet ya bayarnya, agak banyak juga yang nunggak. Terus yang beli juga agak berkurang. Sebelumnya bisa dilihat nggak, Bu, usaha Ibu? Lo silahkan. Iya. Menyikapi tentang usaha Ibu selama pandemi ini yang terus menurun, bagaimana Ibu menyikapinya menurut ajaran Islam agar Ibu bisa selalu bertahan? Kalau saya sih menyikapinya menurut agama Islam, saya selalu berdoa ya biar pandeminya cepat berlalu. Saya percaya suatu saat pasti rezeki kita kan sudah Tuhan yang atur. Pasti ini juga akan berlalu, semuanya akan kembali normal. Saya tetap berserah diri, bertawakal. Rezeki itu udah diatur sama yang di atas. Terima kasih, Bu, atas ketersediaannya sudah ingin diwawancarai. Ya, maaf ya, saya cuma bisa sampaikan segitu aja. Maaf juga, Bu, apabila ada kesalahan. Sekian, saya pamit undur diri, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Ramadanti dari kelas Manajemen C akan mewawancarai salah satu pedagang yang berkeliling di sekitaran kompleks saya untuk menanyakan perihal ekonomi selama masa pandemi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya izin mewawancarai Ya, boleh. perihal ekonomi selama masa pandemi. Ya, gimana ya, Mbak? Agak menurun sih. Iya, saya mau nanya gimana keadaan ekonomi Bapak selama jualan masa pandemi ini? Ya, kalau sekarang sih agak menurun ekonominya karena pendapatnya kurang. Karena gara-gara corona deh ini. Terus kira-kira gimana cara Bapak menghadapi ekonomi yang menurun selama masa pandemi ini? Ya, menurut saya harus sabar dan selalu mengingat Allah itu enggak. Yang penting tetap kita cari berjuang untuk istri dan anak saya gitu lah. Iya, Pak, sampai situ aja pertanyaan saya. Makasih sebelumnya. Iya, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fleury Kristi dengan nomor induk mahasiswa A1B020118 ingin mewawancarai pemilik toko online shop yang berada di Desa Kuripan, Lombok Barat. Selamat sore. Sore, Bisa diperkenalkan siapa namanya? nama saya Ustadzun Isa, biasa dipanggil Ica. Apa usahanya ya, Sida? Usaha toko baju, jualan tas, sandal, online juga. Ya, saya mau bertanya, selama pandemi COVID-19 ini, terus gimana nih usaha kakak supaya all shop kakak, toko kakak tetap berjalan dengan baik gitu? Kan selama pandemi pasti ada hambatan-hambatannya kan, Kak? Bisa dijelaskan?
Ya sering jualan promosi lewat online seperti Facebook, Instagram, apalagi lewat TikTok itu lebih bagus. Pokoknya sering promosi lewat online dah biar dikenal seluruh dunia itu. Biar dikirim lewat kurir atau COD. Menurut Side nih, dalam ajaran agama kita ya, agama Islam, gimana sih supaya Side nih tetap bertahan gitu, mempertahankan usaha Side gitu? Ya kita bersyukur aja kepada Allah dan kita percaya bahwa rezeki itu tidak akan tertukar dan takdir itu tidak akan tertukar lagi karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita hanya berusaha aja itu. Demikian wawancara saya bersama Kakak Ica. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Saya Fleudi Kristi melaporkan dari Desa Kuripan, Lombok Barat. Selamat sore dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Ica. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Arasi, NIM A1B020123 dari kelas manajemen C asal Sumbawa. Kali ini saya akan mewawancarai salah seorang pedagang yang ada di sekitaran tempat tinggal saya dan menanyakan mengenai keadaan ekonomi mereka di masa pandemi. Baik, langsung saja kita menuju ke lokasi pedagang tersebut. Sekarang saya sudah bersama salah seorang pedagang nasi goreng. Sebelumnya saya ingin bertanya bersama Bapak siapa? Pak Irwan. Sama Pak Irwan. Saya ingin nanya Pak, bagaimana keadaan ekonomi Bapak di masa pandemi ini? Menurun. Enggak menurun ya. Ya. Lalu bagaimana cara Bapak dalam menghadapi keadaan tersebut? Ya kita hemat-hemat saja. Jadi ya untuk perputaran sehari-hari saja ini. Kalau untuk nabung apa itu memang jauh dia. Hanya untuk keperluan, bisa nutup keperluan sehari-hari saja. Apa ada peran ajaran agama Islam dalam yang membuat Bapak bertahan di masa ini? Ya memang kita harus tetap bertahan. Istilahnya tetap usaha gitu ya. Berikhtiar apapun anunya nanti kita terserah pada Allah saja. Ketika sudah dapat sebegini ya kita syukur-syukuri saja. Kita mau sesali siapa, masalahnya keadaan begini. Baik, terima kasih kalau gitu Pak sudah meluangkan waktunya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirzan Ulia Dan saya Haikal Mansuri Kami dari kelas C Manajemen semester 2 akan mewawancarai salah satu pedagang di sekitaran Jalan Mataram. Bagaimana kondisinya selama masa pandemi COVID-19? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Ibu Farida Aryani, salah satu pedagang yang ada di Jalan Anyelir. Di sini saya mau bertanya, Bu, bagaimana keadaan ekonomi Ibu selama masa pandemi COVID ini? Alhamdulillah. Selama ini kalau kita tidak berjuang kan biar sedikit, yang penting alhamdulillah aja terima. Ya sedikit terima, apalagi banyak, alhamdulillah saya terima. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana cara Ibu mengatasinya? Harus sabar dan harus sabar. Baca istighfar, tahlil, apa yang bisa saya baca, saya minta sama Allah supaya bisa diringankan beban ini. Soalnya susah sekali kita cari ini. Coba diam sampai nanti, kalau ada ya 1 jam sekali, ada aja yang masuk satu persatu orang belanja. Soalnya kan sedang lockdown ini kan ya. Kalau sebelum apa namanya Akademi 19 ini ya rame, biar di rumah pun rame. Sekarang aduh di jalanan sepi sekali. Soalnya kemarin aja yang
malam Jumat puasa itu sepi sekali. Modal sekian tidak ada kelihatan. Alhamdulillah kalau dapat 100, 200. Alhamdulillah. Dan Kadang dapat 200, kadang ini jual matang penuh meja yang 2 ini, tapi orang belanja tidak ada, sepi. Dan pertanyaan terakhir Bu, gimana cara Ibu atasinya secara Islam, secara agama lah, secara agama? Iya, saya kan harus saya bilang sabar. Saya ini gimana ya? Saya tidak bisa ngomong sudah. Soalnya saya mau bilang apa, mau teriak, mau apa, tetap saya sabar. Sudah, saya tidak mau apa itu enggak. Yang penting saya sabar. Saya baca istighfar banyak-banyak, tahlil banyak, semua saya baca supaya saya bisa tenang hati ini. Namanya kita udah tua ya, hampir 60-an. Kalau di KTP sih 58. Kalau di aslinya 61 umur Ibu. 61. Makanya udah tua ini, KTP-nya aja masih muda. 58. Kalau sekarang susah, soalnya kan kondisi tenaga udah berkurang. Iya, semua berkurang. Gimana caranya kita mau bayar ini lancar usahanya? Sebenarnya Ibu jualan sedikit demi sedikit, masak setengah. Ini masak tadi 1 kilo, ini masih banyak 1 kilo. Tapi sabar aja, biarin. Tetap sabar dan Ya tawakal. alhamdulillah bisa masuk ya 100, 150 dapat jualan, alhamdulillah. Nggak bisa kita. Terima kasih Bu Ya. atas wawancaranya. Sekian dari wawancara kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau wawancarai Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Desi. Saya Ibu Desi. Saya ingin bertanya mengenai keadaan ekonomi Ibu selama masa pandemi ini. Perekonomian di masa pandemi ini emang sangat sulit, dimana kita itu harus banting setir untuk mencari jalan keluar, untuk tetap berusaha, untuk tetap mempertahankan perdagangan kita, bisnis kita. Terus gimana caranya kita untuk membaca kebutuhan masyarakat itu seperti apa di saat pandemi ini. Apakah kita harus mengeluarkan strategi pemasaran kita, itu harus kita cerna semuanya, apa yang mereka inginkan. Misalkan mereka ingin COD, misalnya mereka ingin transfer, caranya bayar, kita harus terima, kita harus sediakan cara itu. Kalau nggak seperti itu, usaha kita itu akan banting setir seperti usaha-usaha orang-orang yang di luar sana. Dan di sini juga kita harus bisa untuk membaca keinginan para konsumen kita, seperti mereka maunya dengan harga yang murah, tapi COD itu juga kita harus pikirkan. Jadinya kita harus mencari stok-stok barang yang seharusnya mahal, jadinya kita harus mencari pengepul yang lebih murah lagi gitu. Untuk menghadapinya ini, bagaimana cara Ibu menghadapi situasi yang seperti sekarang? Untuk menghadapi ini semua ya kita harus putar otak juga, dimana kita harus menyediakan kurir, terus berjualan online, terus menerima pesanan lewat dunia maya seperti itu, online itu pokoknya kita lakukan pas seperti ini. Kan kalau di hari-hari biasanya kayaknya enggak ya,
untungnya itu cuman berapa ribu gitu kan, toko kecil kayak gini kelontongan lah kita bilang, walaupun seperti ini. Tapi kalau di musim ini kalau kita nggak pintar-pintar untuk mengambil uang yang 1.000-2.000 itu ya udah banting setir aja di sini, nggak bisa mempertahankannya. Dari penjelasan ibu kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ibu ini masih bisa tetap bertahan meskipun dalam keadaan pandemi yang seperti sekarang ini yang dapat menjatuhkan ekonomi. Jadi apakah ada ajaran Islam yang bisa membuat ibu tetap bertahan dalam keadaan ini? Ya terutama ya kita harus sabar dan ikhlas menerima ini semua. Setelah itu ya kita tawakal, itu kita serahkan aja sama Allah. Kalau kita udah berusaha, udah mengeluarkan semua upaya yang sudah di jalan ya ada di agama kita, yang ada di agama kita ya sudah, tinggal kita serahkan saja sama yang Maha Kuasa, itu aja sih. Baik Bu, terima kasih untuk jawaban dan waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.